mulai. Yang udah join, hello parents yang udah join. Today udah ada Mam Iul di sini, and hari ini Ciul yang akan bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua seputar emosi dalam parenting. Since yang kita tahu, Ciul ini seorang ibu ya, udah pasti ya, dari 4 anak ya Ci ya? Ya, betul. Iya, maybe Ciul bisa memperkenalkan diri dulu Ci hari ini. Oh, hai semuanya. Kayaknya yang join tuh udah pada kenal semua sih siapa aku. Yeah. Aku adalah seorang ibu dari 4 anak, 2 teenagers dan 2 pre-teenagers. Nah, itu sesuatu yang challenging banget ya. Makanya aku lagi belajar banget tentang emosi dan cara mengelola emosi. Dan aku juga certified behavior counselor dan juga certified professional behavior counselor. And also sekarang juga lagi ikut kuliah di LK3, sertifikasi untuk konselor. Jadi memang hidup ini belakangan ini mengenai pembelajaran terus-menerus gitu di dalam hidup. Gitu deh. Dan aku sekarang juga ada premarital counselor juga di komunitas aku. Gitu. Oh, gitu. Tadi kan Cici itu udah certified as a behavior counselor gitu ya. Itu boleh dijelasin? Itu kayak sama psikolog gitu, itu beda ya Ci? Beda. Kalau psikolog kan lebih ke kalau Mbak boleh ngomong kasta ya. Kalau psikolog tuh lebih ke scientificnya, lebih ke dalamnya. Kalau konselor tuh sebenarnya yang tahap awal untuk mengorek-ngorek apa root problem di dalam hidup seseorang sih sebenarnya. Oh. Thank you, teman Ci. Curhat ya, teman curhat yang bersertifikasi gitu kan ceritanya. Since ini seorang behavior counselor dan juga mom of 4 ya. Jadi hari ini kan tema mengelola emosi dalam parenting nih Ci. Before kita tanya-tanya, boleh nggak tolong dijelasin sedikit sebenarnya emosi itu apa sih Ci? Ya, emosi itu kalau misalnya kita lihat adalah suatu reaksi ya. Suatu reaksi sebagai pola reaksi yang kompleks yang melibatkan pengalaman, melibatkan perilaku, fisiologis yang digunakan untuk kita menangani masalah atau suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu emosi. Jadi suatu reaksi, intinya ya suatu reaksi terhadap kejadian yang menimpa kita. Kalau secara singkat. Gitu. Jadi, nah kalau biasanya dalam parenting nih, emosi-emosi yang paling sering ada reaksi-reaksinya itu yang paling sering apa aja tuh Ci? Jadi kalau misalnya kita lihat ada 6 dasar sih emosi. Tapi memang kalau di parenting nggak tahu kenapa ya, kayak nggak cuman aku tapi kayak teman-teman aku juga yang paling sering adalah marah. Marah. Padahal ada 6 emosi itu kan, tapi nggak tahu kenapa ini yang paling sering muncul. Marah gitu. Jadi kayak oh ternyata gue nggak sendiri ya gitu. Tapi yang 6 dasar itu ya marah, senang, sedih, takut, terkejut, sama jijik sih. Kalau misalnya kalian lihat sering pernah nonton Inside Out, itu mengcover 5 dari situ gitu. Nah, sebagai parent ya Ci, kira-kira kan kita punya 6 macam emosi itu ya. Nah, itu sebagai parent tuh kita bolehkah kayak show them all, atau harus ada yang kita tahan, harus ada yang kita umpetin, harus kita cover gitu depan anak? Itu biasanya sebagai kalau mengelola. Itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Apakah harus kita tahan atau kita keluarin semua gitu? Balik lagi gimana kita bukan apakah kita tahan atau mengeluarkan, tapi cara meregulasi emosinya sehingga pada saat kita keluarkan tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita gitu. Maksudnya kenapa? Karena emosi itu valid ya. Semua emosi itu valid gitu. Karena itu sesuatu yang sebenarnya diciptakan untuk kita gitu. Di otak, di dalam otak namanya ada sistem limbik ya. Nah itu ada bukan hipotalamus ya,
hipotalamus, terus ada amigdala gitu kan. Terus udah gitu ada hipokampus di mana mereka menyimpan memori-memori dan juga ada emosi yang bereaksi terhadap suatu hal. Misalnya takut nih, kita lagi jalan nih malam-malam, terus tiba-tiba ada suara setan gitu ya, kayak hihihi gitu. Kita takut, kita lari gitu. Berarti apa? Berarti emosi itu justru mempersiapkan kita untuk mengamankan diri kita gitu kan. Atau ngelihat ada yang serem-serem di sana, kita jangan jalan ke sana, kita jalannya ke arah lain gitu. Jadi sebenarnya emosi itu positif dan negatif itu keduanya punya benefit yang sama gitu. Jadi menurut aku bukan caranya apakah kita keluarkan semua atau tidak, tapi menurut aku adalah lebih cara meregulasi emosinya tersebut gitu, dan waktu yang tepat untuk mengeluarkan emosi tersebut gitu sih sebenarnya, Jel. Gitu. Kalau kita kan sering denger ya, kayak ada yang bilang, oh itu orang itu emosinya stabil tuh. Nah, itu biasanya nggak stabil tuh kayak apakah yang kita sering dengar dengan moody, atau ada lagi yang lebih parah kayak udah kayak mental health problem kan sekarang yang sering kita dengar ada bipolar gitu ya. Iya, iya. Semua emosi-emosi ini juga kan ya, Ci? Ya sebenarnya biasanya ya, Jel, kalau misalnya mental yang disorder segala macam, itu sebenarnya emosi yang kebanyakan ya, emosi yang tidak keluar. Jadi dipendam sampai akhirnya merusak program di dalam otak kita gitu loh. Merusak itu semua dan memberikan kita wrong belief tentang emosi yang kita rasakan. Itu sih sebenarnya yang kita mesti tahu dulu nih. Kenapa bisa emosi itu memberikan dampak negatif, emosi yang tidak keluar ya, memberikan dampak negatif kepada kita nantinya gitu. Kalau sekarang mungkin kita bisa nih, kita emosi, kita marah. Oke? Nah, kita bisa tahan dulu, tapi kita regulasi, kita validasi dulu nih satu. Oke, kita marah karena apa ya? Oke, kita accept bahwa kita itu marah, dan kita dari situ kita punya action, tindakannya kita untuk marahnya keluar yang tidak menyakitkan. Misalnya anak kita punya mainan gitu, punya mainan jatuh, terus mainannya rusak. Nah dia kan sedih gitu kan ya, terus kita marahin gitu kan. Jadi kayak apa yang dia perlukan sama apa yang kita berikan itu tidak sesuai gitu kan. Jadi emosi yang dia punya nggak keluar karena kita marahin dulu. Kamu kenapa? Padahal dia sedih juga gitu. Jadi nggak keluar. Akhirnya dia punya wrong belief karena mungkin berulang-ulang ya. Kita anggap aja itu berulang-ulang. Dia punya wrong belief untuk, oh kalau misalnya gue sedih, gue harus diem. Jadi kenapa? Mungkin takut mama marah. Jadi, diem aja deh gitu. Akhirnya dipendam, dan akhirnya itu ya kalau bahasa aku ya merusak sistem program di dalam otak kita yang harusnya sebenarnya dikeluarkan dengan sehat gitu loh, Jel. Oke. Justru emosi yang tertahan itu akan ya itu ya menciptakan yang problem seperti yang itu, yang emosi tidak stabil, bahkan bisa sampai yang ke problem yang lebih parah lagi gitu ya, kayak kan. Berarti kita yang harus bisa meregulasi emosi kita terlebih dahulu kan ya? Pastinya. Ada benar, tips benar. yang kayak ya mereka gimana sih cara meregulasi emosi as a parent? Karena kan mungkin kita as a parent sudah capek ya, jadi yang susah banget untuk jadi kita jangan menahan ya, tapi meregulasi itu betul. Ya, mengatur ya. Betul, mengatur, betul. Caranya sebagai parent berarti ya untuk meregulasi emosi biar anak kita tuh ngelihat caranya parents kita sehingga dia juga mengerti caranya untuk meregulasi emosi dirinya gitu kan. Yang pasti secara parents kita punya emosi dan itu harus sadari dulu bahwa itu valid emosi yang kita rasakan. Oke, kita validasi dulu, kita accept dulu itu di situ. Nah, cara meregulasi emosinya ada banyak gitu. Which is satu, self-talk. Self-talk kita ngelihat diri kita di cermin gitu, kayak kamu berharga, kamu ini. Biasa orang masih mikir kayak, aduh, gue kayak orang gila nih
apa di depan kaca teriak-teriak gitu kan ya. Tapi sebenarnya it actually kita kasih confirmation di dalam tubuh kita bahwa kita berharga, kita apa valuable berharga ya. Kita dikasihi, kita oke, kita gitu. Yang seperti itu membantu bisa self journaling, ya kan? Self journaling caranya adalah ya apa yang kita punya emosi, kalau kita nggak bisa keluarkan secara kata-kata di dalam komunikasi verbal, kita tulis aja caranya, tulis, punya buku jurnal. Terus yang ketiga, misalnya ngomong sama orang gitu, ada accountable partner, atau ada orang yang memang kita percaya untuk kita curahkan seluruh emosi kita. Right? Terus yang ketiga ya mungkin punya spiritual life juga gitu, dimana punya iman terhadap Tuhan, bahwa kita tahu kita ini di dunia ini ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Itu sih sebenarnya 4. Nah dari situ pada saat kita tahu cara meregulasi emosi kita juga ajarkan anak kita dengan cara apa? Dengan cara satu, kita modeling gitu, kita kasih example. Jadi jangan sampai anak kita expect untuk dia bisa meregulasi emosinya, sedangkan kita marah-marah sama dia. Mama udah ajarin kamu, tapi kamu tetap tantrum. Ya sama aja bohong gitu kan. Dia justru tantrum itu adalah suatu signal dia need help gitu. Makanya gimana cara kita justru turun untuk berempati, untuk menemani dia, untuk berjalan bersama dia, regulasi emosi anak kita tersebut. Gitu sih, Jal. Oke, tadi kan udah banyak banget dan bagus banget sih ya, Cia. Jadi, sekarang kan udah banyak parents yang nonton nih. Jadi aku juga mau kasih tahu kalau misalnya parents yang nonton ini ada yang mau tanya sama Ciul, boleh ditulis di kolom komen atau di Q&A box. Tapi kalau misalnya ada yang merasa nggak mau namanya terlihat nih karena terlalu personal questionsnya, boleh juga personal ke Ciulnya boleh, atau ke Parent World juga boleh. Nanti kita bisa bacain, kita bisa jawab di sini, atau nanti mungkin kita bahas di postingan Parent World nanti, atau kita jadiin pembahasan yang selanjutnya juga bisa. Jadi kalau misalnya mau yang anonymous gitu juga boleh ya. Tapi kalau misalnya mau langsung tanya, boleh langsung juga komen di bawah tuh ada yang kolom komen itu, bisa langsung ketik pertanyaannya, nanti Ciul juga akan bantu. Nah, Ci, aku mau tanya juga untuk tips untuk kita bisa regulate emosi, kan bisa yang yaitu self affirmation kayak gitu-gitu. Biasanya kalau parents ini kan parents nih, as a dad sama as a mom itu tuh sama aja atau ada perbedaan nih yang kayak sebagai papa untuk regulate their emotion harus kayak gini, atau sebagai mama harus kayak gini, atau sebenarnya all parents sama aja tuh, Ci? Sebenarnya emosi itu kan reaksi manusia ya, jadi mau papa mama sama aja sih sebenarnya. Cuman kan yang berbeda itu ya mungkin di sesi lain kali ya, yang berbeda ya itu gimana hadirnya ayah itu diperlukan secara psikologi. Anak tuh 0 sampai 12 tahun, different gender, tapi kalau di atas 12 sampai 24 tahun itu harus same gender, which is kalau anak cowok ya ayahnya cowok, ya paling gitu doang sih. Ayahnya cowok, anak cowok di atas 12 tahun bareng ayahnya, 0 sampai 12 sama mamanya. Jadi dia punya contoh dari kedua belah pihaknya itu gitu. Tapi kalau secara emosi menurut aku sih sama aja, karena mau gimana pun mereka anak-anak itu pintar gitu. Mereka tuh melihat more is caught than taught gitu. Mereka tuh melihat, menangkap apa yang papa mamanya lakukan dibanding apa yang papa mamanya ajarkan. Nah itu tuh balik berarti kitanya sendiri sebagai parents yang harus bertobat dulu ya, yang harus membenahi diri dulu gitu. Bukan kita expect anak kita mengerti kita, tapi kita justru mengerti bahwa anak kita belum pernah loh menjadi mother, menjadi father gitu. Anak kita belum pernah loh di umur kita saat ini. Jadi kita yang pernah di dalam usia mereka, kita yang lebih bisa mengerti, yang ketemu di dalam umur
dan usia anak kita tersebut, di dalam maturity anak kita tersebut pada umur yang mereka ada sekarang gitu sih. Oke. Nah, kayak bilang kan kalau misalnya kita terlalu banyak menahan emosi, itu kan nanti efeknya bisa jelek nih. Berarti sebenarnya kalau misalnya anak-anak itu kayak tantrum, marah-marah, itu sebenarnya kita harus memperbolehkan aja atau gimana tuh, Ci? Nah, balik lagi ya, memperbolehkan maksudnya memvalidasi, tapi bukan mengabaikan. Nah, biasa kan anak tantrum, ya udahlah tinggalin aja, oke bye gitu. Karena apa? Karena kita nggak mau denger anak kita teriak-teriak atau nangis-nangis, pusing kita, ya nggak sih? Tapi kita lebih memvalidasi, karena yang balik yang aku bilang tadi, Jel, anak tantrum itu kasih signal bahwa there's something wrong gitu, I need help gitu loh. Nah, kita aja yang dewasa perlu ditolong. Kalau misalnya kita ada emosi, kita perlu tuh kayak cari teman, curhat-curhat gitu kan, atau cari adik kita, sepupu kita untuk curhat gitu kan. Nah, kita kan punya gitu kan orang-orang yang bisa kita andalkan. Nah, giliran anak kita lagi tantrum, tiba-tiba kita biarkan dan oke bye gitu, lu sendiri aja, nggak gitu juga kan. Tapi gimana caranya justru pas anak tantrum jangan dibiarkan. Biarkan maksudnya jangan diabaikan. Nah, kita lihat, kasih space buat dia keluarkan emosinya. Pertama ya, kasih space, oke? Keluarin emosinya. Kalau emang itu di tempat umum, ya mungkin dibawa ke tempat yang lebih sepi, yang lebih kondusif lah ya. Terus yang kedua, kalau nggak bisa, it's okay. Just sit down with your child aja di situ. Nah, yang kedua, kita validasi emosinya. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu nangis? Kamu nangis, kenapa gitu? Jadi kita trying to understand, kita mencoba untuk mengerti gitu. Dan mereka pasti tahu gitu. Oh, mamanya mencoba untuk ngerti gue nih gitu. Intinya bahasanya lagi beda nih. Nah, yang ketiga, habis divalidasi, ya kasih pelukan, jangan dikoreksi malah. Kamu mesti jangan nangis gitu-gitu kan. Itu anak malah kayak, lah gitu, gue yang perlu bantuan, kenapa gue dimarahin gitu, yang kayak gitu. Malah nanti akhirnya kalau mamanya raise dia punya voice, anaknya teriak, ya nggak akan ada problem solvingnya di situ. Nah, terus udah gitu yang terakhir kan, yang pertama kasih space, yang kedua kita try to understand anak kita. Yang ketiga, kita peluk mereka, kita kasih pelukan yang hangat gitu. Nah, yang keempat, kita tanya solusinya sama mereka. Apa nih solusinya? Kenapa misalnya kan, misalnya nggak dikasih mainan, oke, solusinya apa gitu. Nah, itu kan step-step tersebut kan nggak bisa once off, terus kita langsung, oh, nailed it, nggak bisa gitu. Tapi perlu proses selama hari demi hari gitu kan, dari gimana cara dia melihat papa mamanya meregulasi emosi, dia melihat gimana caranya mama papanya men-treat dia pada saat dia lagi tantrum. Nah, itu perlu kesabaran dan juga perlu maturity dari parents juga sih untuk membantu anak meregulasi emosi. And kalau kitanya nggak bisa meregulasi emosi, jangan kita berharap anak kita bisa meregulasi emosinya dia sendiri, gitu. Itu sih sebenarnya. Start from us. Kita juga udah punya banyak viewers baru, jadi aku mau remind lagi nih buat viewers baru sebelum aku nanya-nanya lagi. Kalau misalnya parents ada yang mau tanya ke Ciul, boleh komentar ya, atau ada Q&A box. Atau mau personal message biar anonymous juga boleh ke Parents World atau ke Ciul. Dan kita udah ada question nih, Ci. Oh. Ada yang tanya, gimana cara melepaskan emosi yang menggebu-gebu tuh, Ci? Gimana cara anak melepaskan emosi yang menggebu-gebu? Bener Nggak anak sih, cara melepaskan emosi yang menggebu-gebu. Mungkin yang nanya mau bertanya diri sendiri kali ya, atau buat anak, buat diri sendiri kali aja, kan parents lebih tahu ya cara melepaskan emosi yang menggebu-gebu. Oke, cara melepaskan emosi menggebu-gebu, I will not talk dari situ, tapi I will talk dari kenapa emosinya menggebu-gebu. Apakah terlalu lama dipendam sehingga pada saat
ada trigger tiba-tiba keluar bum 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 bum, kayak machine gun, atau karena memang dia emotionally kalau keluarin emosi ya menggebu-gebu gitu. Nah itu kan harus dicari akarnya apa, triggernya apa gitu kan. Balik lagi harus kita lihat sendiri gitu. Apa sih yang membuat kita emosi kita menggebu-gebu? Apakah ada luka di masa kecil kita sehingga kita mempunyai luka yang pada saat ke-trigger sama hal yang mungkin mirip-mirip ya sama lukanya yang dulu kita hadapi gitu pada masa kecil, itu benar-benar men-trigger kita sehingga kita overreact gitu, kita overreaction, dimana itu yang harus kita gali lagi ke akarnya. Terus yang kedua, gimana kita tuh bisa ngobrol lah sama teman kita, gue kok emosinya menggebu-gebu. Kalau misalnya teman kita bisa bantu, ya ngobrol sama konselor. Makanya belajar jadi konselor gitu kan. Untuk apa? Untuk membantu gitu. Konselor, psychologist itu untuk membantu cari roots of the problem di dalam diri kita masing-masing gitu. Itu sih, Jo. Jadi kayak easiest way untuk mengatasi emosi yang menggebu itu bisa ke Ciul dulu kali ya. Minta maafnya ya Ci ya. boleh. At Mama Il, Ci. Bisa di DM. Jadi itu kayak easy way ya yang bisa kita lakukan pertama yang paling applicable. Sebenarnya kalau nggak bisa sama orang, ya try to think aja. Waktu childhood dari 0 sampai 12 tahun ya biasanya, pada saat kita nggak berdaya, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Ada peristiwa apa yang menyakitkan yang kita sampai sekarang masih ingat? Atau yang justru kita nggak bisa ingat gitu, tapi coba ditelusuri apa sih peristiwa apa yang menyakitkan buat kita. Nah di situ diregulasi, ada forgiveness yang keluar, pengampunan dan lain-lain, itu yang membuat kita akan menjadi lebih healed, lebih menjadi manusia yang lebih free ya, lebih bebas gitu dari akar pahit yang kita punya. Itu sih, Jo. Nah Ci, kan biasanya nih kayak as a parents kan oke nih, kita pasti try our best buat regulate our feelings, our emotion gitu. Tapi kalau misalnya one day nih kita lagi capek atau lagi darah tingginya kambuh, kita kan bisa snap ya Ci ya. Nah itu kira-kira tuh apa yang harus kita lakukan ke anak waktu kita kayak lagi snap? It's a very good lesson juga buat anak gitu ya. Pada saat kita snap, ya dia tahu lah kita manusia bukan robot, kita punya emosi, betul nggak Jal? Nah di situ pada saat kita snap, ya kita sebagai orang yang tahu itu something yang menyakitkan atau something yang seharusnya tidak dilakukan, ya it's good kalau misalnya kita bisa minta maaf sama anak kita. Kita bilang, I'm sorry, tadi mami snap, soalnya mungkin mami seperti ini. Teman, ya di situ dia bisa lihat, oh bahwa maminya manusia gitu loh. Nah terus ya gitu, ada perubahan-perubahan yang nantinya akan terjadi yang anak bisa lihat, oh mami gue dulu snap nih kalau gue melakukan sesuatu atau kalau rumahnya berantakan, tapi sekarang bisa nih. Nah itu jadi bahan pembelajaran juga buat anak-anak kita gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya negatif, peristiwa yang negatif itu bisa menjadi suatu yang positif kalau misalnya kitanya sendiri bisa memberikan positif reaction atau positif respon. Kalau reaction kan lebih kayak otomatis, kalau respon tuh lebih kayak diproses terus baru keluar gitu. Jadi again ya, peristiwa yang negatif bisa menjadi positif jika kita bisa meresponi itu dengan baik gitu. Itu sih Jel. Nah terus tadi kan Cil tuh bilang ya, kayak anak itu akan melihat kita gimana kita control our emotion gitu kan ya. Jadi sebenarnya basically cara kita ngajarin anak untuk controlling their emotion itu ya by being a good example gitu kan ya depan mereka ya. True. Selain itu ya bisa kita lakuin, misalnya kayak kita ngomonginnya apa ya, atau harus kita kasih apa nih biar mereka tuh lebih bisa handle their own emotion gitu. Apakah kita kasih games yang ada bisa tuh controlling emotion, apa tuh Ci biasanya? Yang pasti kalau misalnya kita mengajarkan tentang how to regulate emotion,
Jangan pas lagi emosi atau jangan pas lagi tantrum. Akhirnya kayak coba tarik napas gitu, kayak something yang orang juga masih tantrum gimana sih, nggak bisa masuk apapun yang di ngomongin gitu kan. Kalau tantrum atau lagi emotional gitu, itu perlunya koneksi bukan koreksi. Oke? Koneksi bukan koreksi. Oke, diingat ya. Nah, jadi gimana cara ngajarinnya? Cara ngajarinnya kayak orang mau kompetisi, ya. Orang mau kompetisi main basket lah, karena dulu I pemain basket, cie. Terus ya gitu, I nggak mungkin latihannya atau dikasih taunya pas lagi kompetisinya. Pasti sebelum-sebelumnya kita udah latihan terus-menerus tiap hari. Ya nggak sih? Nah, jadi pas kompetisi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Ada respon-respon yang kita udah pahami sehingga itu bisa dipakai pada saat kompetisi. Nah, jadi latihannya gimana? Ya kita ajarkan anak-anak kita untuk misalnya self journaling, atau misalnya kalau ada sesuatu bisa ngomong sama kita jadi safe space buat anak-anak kita. Nah, gimana cara jadi safe space kalau misalnya kita aja nggak safe sama diri kita, nggak secure, nggak healed gitu kan. Gimana jadi safe space kalau misalnya setiap apa yang kita perkatakan itu dengan marah atau dengan voice yang do tinggi gitu. Nggak mungkin anak kita mau terbuka sama kita. Jadi by doing day by day dengan respon hati kita yang benar gitu. Itu sih Jel, maksudnya perlu dilakukan latihan-latihan dan bukan dengan apa ya, dengan kayak kayak pelajaran kayak guru, enggak gitu. Tapi kita dengan intentional, kita mau anak kita mengerti cara meregulasi emosi, karena itu akan dipakai di kemudian hari pada saat mereka berkeluarga, pada saat mereka bekerja gitu. Emotional quotient namanya. Itu perlu gitu. Itu sih yang paling penting. Intentional. So good. Audiens yang baru join, kalau misalnya ada pertanyaan buat ke Ciul, boleh ya komen atau tulis di Q&A box. Mumpung kita punya like behavior counselor nih, jadi mau tanya apa boleh langsung komen, langsung tanyain aja. Jadi nanti Ciul yang jawab, dan kalau misalnya nggak terjawab di session yang ini, nanti mungkin kita akan bikin konten about it, kita akan posting gitu. Right. Ya kan pasti nanti akan ada next. Tahu lah ya, kita sering-sering ngobrol gini ya Ci ya. Right. Terus aku mau tanya lagi nih Ci, biasanya kan kita kan Ci kan kayak tadi ngomonginnya kayak kalau anak tantrum tuh dipeluk atau ini, jadi kayak ada kayak step-stepnya gitu ya. Tapi ada parents yang suka ngomong kayak different kid itu harus different approach. Kayak anak gua nggak bisa kalau gua kayak terlalu soft, harus I need to raise my voice baru dia tuh mau dengerin gitu. Apakah itu benar kayak emang different kid ya butuh different approach, atau emang ada kayak bener-bener ini tuh harus kayak gini loh, ngedidik anak tuh parenting tuh harus kayak gini loh gitu. Yang pasti there is no perfect parenting. Dan yang I percaya adalah we are the best parents for our kids gitu kan. Karena apa? Karena ya itu anak kita yang paling tahu siapa dia, gimana cara menghandle dia, dan itu nggak anak kita lahir terus kita langsung gue udah tahu semuanya A to Z, enggak. Itu through process, through trials and errors, and through experience juga gitu. Dan kita pasti jatuh juga gitu. Kita nggak bisa jadi langsung perfect atau best parents buat anak-anak kita gitu. Tapi maksudnya yang paling penting adalah cara kita mengerti dan motivasi hati kita sih sebenarnya. Anak kita pun tahu kok. Kalau misalnya kita motivasi hatinya hanya untuk kelihatan bagus di depan orang, jangan nangis, nanti malu diliatin orang gitu. Itu kan juga kayak apaan sih, malah mungkin ada anak yang bisa berontak, malah dia act up gitu lah ya. Akhirnya dia malah rebel gitu kan. Tapi ada juga yang malah jadi diem gitu kan. Nah, balik lagi ke koneksi sih ya, komunikasi sama anak kita, dan gimana kita tahu caranya mereka itu handle-nya gimana. Benar sih, memang ada yang tidak mau dipeluk, mungkin love language-nya bukan touch. Mungkin dia bisa dikasih space pada saat dia tantrum. Kasih space dulu aja, tapi abis itu diajak ngomong. Jangan dibalik lagi ya, jangan diabaikan.
right? Nah, terus mungkin ada yang justru physical touch yang emang harus dipeluk gitu. Tapi pelukan itu is the universal language for love juga sih. Pada saat dipeluk ada sesuatu yang happening in your brain, in your body, itu memberikan rasa nyaman. Dan apalagi dipeluk sama ibu. Kalau nggak salah ada research-nya, tapi saya lupa siapa yang research, tapi ada di Google. Waktu itu saya pernah lihat gitu. Jadi balik lagi, we are the best parents for our kids, we are the one yang know dengan koneksi ya. Balik lagi, nggak cuman kayak by birth tiba-tiba kita udah tahu, tapi dengan koneksi, komunikasi, dan relasi yang terus-menerus kita pelajari sama anak-anak kita. Gitu. Nih, ada question nih, Ci. Ada yang pernah baca buku Parenting French Children, Don't Throw Foods. Katanya, we have to set boundaries if they cross the line. We need to give them consequences. What do you think? Balik lagi ya, boundaries is very important juga sih. Kita harus kasih tahu. Maksudnya jangan sampai pada saat kita menjadi orang tua, oh kita tahu kan ada dolphin mom, ada dolphin parenting, ada tiger parenting yang kayak gitu-gitu kan. Nah kita gimana caranya kita tahu boundaries sampai mana gitu di setiap parenting method tersebut gitu. Kalau menurut aku apapun method ya, tetap harus balik lagi ke motivasi hatinya dan cara kita menyampaikan kepada anak kita. Kalau misalnya kita cuma kasih boundaries tanpa mereka ada pengertian kenapa dikasih boundaries seperti ini, ya mereka akan bingung gitu kan. Tapi pada saat ada balik lagi, ada koneksi, komunikasi, relasi, nah itu akan menjadi suatu hal yang, oh mereka mengerti. Mungkin mengertinya nggak sekarang, right? Kita kan yang paling tahu. Mungkin ngertinya nggak sekarang, mungkin nanti 10 tahun ke depan. Karena sekarang banyak banget TikTok atau Instagram yang bilang, I really, dia bilang gini, saya sangat bersyukur mama saya dulu menjadi orang yang nyuruh saya main piano. Sehingga sekarang saya bisa punya skill itu. Tapi ada juga yang seperti ini, saya benar-benar benci sama mama saya karena mama saya memaksa saya sesuatu hal yang saya tidak mau, gitu. Balik lagi, gimana cara kita mengkomunikasikan motivasi, apa sih benefitnya, kenapa, apa alasan dibalik kita kasih tahu sesuatu gitu. Nah itu kan balik lagi ke relasi kita sama anak-anak kita, komunikasi kita sama anak-anak kita, gitu. Oke. Semoga menjawab. Pengajaran parenting dulu sama sekarang kan kayaknya beda banget ya, Ci. Dan menurutku, Right. Ya, anak zaman sekarang nggak lebih kuat dari anak zaman kita dulu. Gimana pandangan Cici? Ya, kan sekarang zaman generasi strawberry ya katanya. Yang di luar cantik, mulus, tapi dalamnya lembek gitu kan. Balik lagi, ya pastinya tidak bisa disamakan gitu kan. Yang pasti yang membentuk kita kan balik lagi ya, membentuk temperamen kita adalah pola asuh, lingkungan, terus trauma masa kecil, masa lalu kita, peristiwa-peristiwa apa gitu kan yang membentuk kita sekarang. Balik lagi, kebetulan sekarang generasinya beda. Dan apakah kita bisa samain sama yang dulu? Ya mungkin bisa di some children gitu kan. Tapi mungkin dengan banyak interupsi dari sosial media, dari pergaulannya dia gitu. Dan mereka pasti akan selalu balik ke apa yang mereka percaya. Nah itu kan. Nah apakah kita bisa membuat anak kita merasa safe, merasa aman dengan parenting kita gitu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini merasa, oh, gue mau didik anak gue militer kayak bapak gue dulu gitu, misalnya gitu kan. Tapi di militer itu waktu itu bapak kita atau kita hidup di masa-masa yang memang tough dan memang tidak instan seperti ini gitu, dan memang tidak ada social media yang bikin banyak informasi-informasi yang belum tentu benar gitu kan. Balik lagi komunikasikan gitu, maksudnya gini loh, kita mau buat anak kita jadi tough, oke? Tapi bukan berarti caranya kita jadi tough love ke anak kita. Balik lagi ke situ ya. Kita mau buat anak kita jadi orang yang resilience,
yang hidupnya nggak gampang give up. Tapi bukan berarti caranya sama pola asuh zaman dulu, karena lingkungannya, dunianya sudah berbeda. Jadi gimana cara kita adjust ke dunia kita sekarang? Gimana cara kita bisa membuat parenting kita sekarang bisa, dan kasih kita bisa membuat anak kita bertumbuh jadi anak yang gak gampang give up, yang yang punya resilience gitu kan, yang punya strong resilience itu apa ya bahasa Indonesianya, yang punya resilience ketahanan, yang punya resilience yang bagus gitu kan. Nah itu balik lagi, dia punya nggak itu parenting yang bisa mengerti mereka. Itu kan juga membangun resilience. Pada saat kita mengasihi anak kita, dia punya identitas yang kuat di dalam dirinya, dia tuh membangun resilience juga. I will not give up gitu. Kenapa? Because I love my mom. Bisa kan? I will not being orang-orang yang nggak berguna atau yang useless. Kenapa? Because dari dulu gue dikasihi. Dari dulu tangki kasih gue tuh oke gitu. Bisa kan? Gitu. Jadi jangan sampai kita ngikutin pola asuh yang lama dengan dunia yang baru. Harus di-adjust. Gitu sih, Jel. Semoga menjawab. Menjawab ya. Semoga menjawab. Ya, kurang menjawab, masih boleh komen kok. Masih bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya masih menggantung ya jawaban tadi itu, boleh tulis lagi di kolom komentar. Kalau parents yang baru join di live masih bisa tanya-tanya ke Ciul. Ada kolom komentar, bisa juga tulis di Q&A box-nya. Kalau misalnya bertanya, kita masih bahas kayak seputar bagaimana as a parents kita mengelola emosi kita supaya kita juga bisa jadi bisa tahu ya cara parenting yang paling tepat untuk anak-anak kita juga kan ya. Jadi boleh tanya-tanya kalau misalnya on this session nggak terjawab, nanti kita bisa jawab di next session, atau nanti Parents World bisa bikinin konten, bisa jawabannya kayak gitu. Oke, sekarang kita udah cukup banyak nih tadi pembahasannya. Kira-kira Cici punya nggak resource yang recommended buat parents di sini tuh bisa mungkin belajar atau baca-baca tentang gimana sih kita bisa mengelola emosi kita, mengelola emosi anak-anak kita gitu. Jadi biar kita bisa belajar lebih lagi nih, Ci. Ada sih Pak, banyak banget di Instagram. Salah satunya tuh parentsworld.id. Boleh di follow guys. Terus saya pribadi suka sama Bu Charlotte Priyatna ya. Dia counselor psychologist juga, dan dia baru keluarin buku Learning to Learn, sama dulu dia keluarin buku Learning to Stop. Terus Ibu Novita Tandri, dan yang emosi nih, yang khusus emosi tuh Audrey T. Susanto. Sama kalau misalnya mau bahasa Inggris tuh Surviving to Thriving. Nah itu resource yang mungkin berguna untuk biar kita bisa menjadi better parents lah ya, yang bisa mengelola emosi, meregulasi emosi kita dengan baik dan dengan sehat. And actually salah satu yang tadi aku lupa kasih tahu, tadi kan gimana cara meregulasi emosi dengan self-talk, self-journaling, terus ngobrol sama orang atau ngobrol sama konselor atau psikolog. Satu lagi adalah exercise. Exercise is very good untuk emosi, meregulasi emosi kita gitu. Dan sehat juga buat badan. Jadi win-win gitu. Jadi start exercising juga ya guys. Oke. Itu ya tadi ya cara-cara untuk kita healing as a parent ya Ci ya, bisa self-talk. Right. Betul. By the way, ada yang nanya nih ke aku pribadi. Tadi kan ngomongin tentang kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu, atau emotional quotient gitu ya. Nah ini dari salah satu my friend juga sih. Jadi emotion intelligence lah kita ngomong, itu kemampuan kita untuk bisa kenal perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu motivasi dan mengelola emosi diri sendiri dan juga hubungan dengan orang lain. Itu dari Daniel Goleman namanya ya. Jadi 5 unsur dari kecerdasan emosi atau EQ itu diperlukan banget ya di kerjaan, dimanapun, di family juga gitu kan ya.
Itu yang nomor satu adalah self-awareness gitu. Bagaimana cara kita aware atau paham sama emosi kita, sama diri kita sendiri. Yang kedua, self-regulation. Gimana cara kita punya kemampuan untuk mengelola emosi. Itu yang dari tadi kita ngomongin, gimana mengelola emosi. Yang ketiga, motivation. Gimana kita punya kemampuan untuk memotivasi diri. Nah, mungkin bisa dari self-talk, ya nggak ya? Nah, yang keempat, empathy. Empathy itu gimana cara kita punya kemampuan memahami emosi orang lain. Karena kita hidup di dunia kan nggak cuma diri kita sendiri. Jadi gimana memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, kelima, adalah social skills. Gimana cara kita punya kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang diperlukan banget di hidup sosial kita ya. Di keluarga, di pekerjaan, di komunitas, dimanapun kita berada gitu. Perlu banget untuk punya EQ ini, kemampuan-kemampuan ini. Dan without you realize gitu ya, ada research di mana 90% perusahaan memecat karyawan karena ada kekurangan atau lack of EQ, kekurangan dari kecerdasan emosi ini gitu. Makanya jangan sampai kita mengabaikan itu dan kita lebih ngelihat anak-anak kita, ayo yang penting nilainya bagus, yang penting ranking 1 gitu kan. Biasa kan kita kayak gitu mau apa? Mau kita juga dilihat gitu sama teman-teman kita, ih, Iyul anak keren banget, juara 1 terus gitu, atau lomba matematika bla 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 segala macam. Yes, itu suatu yang membanggakan buat kita. Tapi jangan sampai itu mematikan atau mengurangi kecerdasan emosi anak kita gitu. Kalau kita di drillnya di daerah situ terus, di daerah IQ, sehingga EQ-nya kita abaikan gitu loh, Jo. Karena ini penting sekali. Apalagi sekarang kan AI ya. Itu IQ udah semua banyak banget di take over sama AI tersebut gitu kan. Jangan kayak robot dah intinya gitu. Ya kan kita ya. Right. begitu. Semoga menjawab ya temanku yang tidak mau disebut namanya. Bertanya karena kita sebentar lagi akan mengakhiri nih our live session ini. Kalau ada yang belum sempat bertanya, boleh nanti personal message. Dan yang paling penting bisa follow Ciul dulu biar bisa consult juga ya. Kalau misalnya mereka mau tahu banyak hal lagi kan, kayak misalnya mereka juga mau belajar untuk regulate their emotion, kan mereka harus mengenal diri mereka sendiri dulu kan ya. Maybe kayak we need professional help tuh. Kayak karena kan kita nggak tahu ya sebenarnya what happen ke kita tuh, kenapa kita jadi gampang marah, kenapa kita jadi gampang tadi menggebu. Jadi kayak paling gampang ya kita ke profesional itu ya yang bisa membantu kita ya. Iya, jadi boleh tambahin yang soal itu, kenapa kita cepat marah, kenapa kita mungkin sering nangis atau apapun, kenapa overreacting terhadap suatu hal gitu. Karena balik lagi ya, kita harus sadar gitu bahwa kita adalah cerminan masa lalu kita. Mungkin ada things yang belum resolve di dalam masa lalu kita, dan ada belief-belief yang kita dapatkan dari masa lalu kita sehingga membentuk kita saat ini gitu. Makanya kenapa harus dicari root problemnya gitu. Percuma kita tuh kayak oke, gua nggak akan marah-marah lagi gitu. Nggak bisa, kalau trigger-trigger itu akhirnya datang, yang ini belum sembuh ya akan pecah lagi, dan mungkin penjelasannya mungkin berbeda, tapi tetap ada akarnya di situ yang harus dicabut dari kita, yang harus dipulihkan dari masa lalu kita. Ini aku juga lagi belajar tentang inner child dan menarik banget. Mungkin nanti bisa I share di my Instagram atau TikTok, atau nanti kita bahas lagi, kita sesi lain gitu tentang luka emosi, gimana caranya memulihkan luka batin kita atau inner child kita. Lalu dinamika inner child tuh kayak apa aja sih? Dari inner child kita bisa jadi orang yang berontak, kita jadi orang yang perfeksionis, atau kita jadi orang yang mau achieve terus gitu kan. Itu banyak banget hal yang terjadi. Atau jadi orang yang selalu nyalain orang lain. Mungkin inner child kita selalu jadi kambing hitam, atau jadi savior syndrome.
Kita mau ngebantu orang karena kita merasa kurang berharga. Kalau kita bantu orang, kita merasa dibutuhkan. Itu banyak banget layer by layer yang harus dibahas di situ gitu. Makanya nggak bisa nih satu sesi. Mungkin ada sesi lain mengenai inner child untuk membahas luka batin itu gitu. Oke, jadi luar biasa kita udah dapet next kita live ya Ci ya berarti ya. Yes, let's go. Thank you. Thank you semua parents yang udah nonton. Kalau misalnya kalian parents yang nonton tuh juga punya apa namanya mau topik live-nya nih buat next sama Ciul tentang apa, kan kita udah punya inner child nih. Misalnya ada lagi yang butuh knowledge lagi tentang parenting, nanti kita bisa bahas lagi sama Ciul, boleh personal message ke Parent World atau ke Ciulnya. So thank you so much Ciul, and thank you semua parents yang udah nonton. Thank you. Nanti our live session ini akan kita upload juga kok. Jadi yang ketinggalan nanti bisa cek di Parent World, ada YouTube-nya, bisa lihat di YouTube kayak gitu. Nanti kita jadi semuanya bisa nonton ulang dari awal. Thank you so much Fortnite Yul. Thank you. Thank you. Thank you Jel. Thank you semua. Thank you. Bye. Bye.